Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan sedikit tentang ekspor dan impor. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kami. Yang pertama, Alfa Nuril Hidayat. Yang kedua, Arini Putri Safina. Yang ketiga, Dian Aprisa Mikarita Cahyani. Dan ekspor dan impor. Ekspor dan impor sangat penting bagi suatu negara dan berkaitan erat dengan kegiatan ekonomi negara. Sejak dahulu Indonesia sudah melakukan kegiatan ekspor dan impor ke pedagang negara lainnya. Kain sutra dan keramik adalah dua di antara barang-barang dengan negara lain yang banyak ditemukan di Indonesia. Negara lain juga membeli atau bertukar dengan bahan ekspor. Kegiatan mengeluarkan atau mengirim barang ke luar negeri biasanya dalam jumlah besar untuk tujuan perdagangan dan melibatkan bea cukai baik di negara asal maupun negara tujuan. Sedangkan impor adalah suatu kegiatan yang memasukkan barang-barang ke dalam negeri biasanya dalam jumlah besar untuk tujuan perdagangan dan melibatkan adat atau bea cukai sebagai pengawas keluarnya, masuknya atau lalu lintas barang tersebut di suatu negara. Eksportir merupakan orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekspor. Apabila kegiatan ekspor dalam skala besar, maka pengirimannya melibatkan bea cukai yang sebagai sumber pengawas lalu lintas barang di suatu negara. Setiap barang yang akan diekspor memiliki ketentuan masing-masing tergantung dari jenisnya. Tidak semua orang dapat melakukan prosedur ekspor karena ada prosedur yang harus ditaati. Prosedur ekspor pada hakikatnya lebih mudah dibandingkan prosedur di mana prosedur impor memiliki lebih banyak aturan di dalamnya, terutama terkait pembayaran pajak. Beberapa pajak ekspor yang dikenakan diantaranya pada ekspor kayu, rotan, dan minyak sawit mentah atau CPO. Importir adalah orang atau lembaga perantara dagang yang mendatangkan barang dari luar negeri. Barang-barang tersebut dapat digunakan sebagai produksi atau bertujuan konspirasi. Pengertian lain importir yaitu orang atau lembaga yang melakukan kegiatan impor. Contoh importir adalah approved traders, import merchant, importir umum, sole agent, importer, dan importir terbatas. Saat ekspor, 1. Menumbuhkan industri. Dalam negeri, ekspor merupakan suatu bentuk kegiatan perdagangan lingkup internasional yang bertujuan untuk memberikan rangsangan terhadap permintaan dalam negeri yang menyebabkan tumbuhnya industri pabrik. Permintaan yang meningkat akan ekspor suatu produk dapat berdampak perkembangan industri suatu negara. Hal ini tentunya dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif. Selain itu, dalam melakukan perdagangan internasional, suatu negara bisa membiasakan diri untuk bersaing dalam pasar internasional serta terlatih dalam persaingan yang ketat. 2. Menambah devisa negara. Kegiatan ekspor berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi suatu negara. Manfaat dari kegiatan ekspor adalah membuka pasar baru di luar negeri sebagai perluasan domestik, menumbuhkan investasi, dan menambah perangkat suatu negara. 3. Produk. Dengan melakukan ekspor, negara bertujuan memanfaatkan kapasitas yang terpasang suatu produk. Tujuannya adalah untuk mengendalikan harga produk ekspor yang ada di dalam negeri. Ketika suatu produk melimpah produksinya, maka harga produk tersebut di dalam negeri akan memiliki harga yang rendah karena sangat mudah didapatkan. Oleh karena itu, untuk mengendalikan harga tetap stabil, negara melakukan ekspor ke lainnya yang membutuhkan produk tersebut. Tujuan ekspor. 1. Meningkatkan laba perusahaan. Kegiatan ekspor yang dilakukan oleh sebuah perusahaan ataupun negara tentu saja bertujuan untuk meningkatkan jumlah keuntungan atau laba. Karena semakin banyak produk yang diminta, maka akan semakin menghasilkan harga penjualan yang baik. 2. Memperluas pasar dalam negeri serta membuka pasar di luar negeri. Tujuan perusahaan melakukan ekspor selanjutnya adalah untuk menyebar atau memperluas pasar di dalam negeri dan membuka pasar baru di luar negeri. Maksud dari memperluas pasar dalam negeri adalah kegiatan ekspor bertujuan untuk mensejahterakan produsen di dalam negeri sehingga pasar akan semakin luas. Sedangkan untuk membuka pasar di luar negeri artinya akan membuka pasar baru di luar negeri dengan mengenalkan andalan di dalam produk negeri. 3. Mengendalikan harga suatu produk.
Produk yang dijual di dalam negeri pastinya memiliki harga yang lebih murah karena proses produksi dilakukan secara mudah dengan bahan-bahan yang melimpah. Maka dari itu, perusahaan melakukan kegiatan ekspor kepada negara yang membutuhkan agar mereka bisa mengendalikan harga produk pasar. Selanjutnya, manfaat impor. Pertama, mendapatkan produk yang belum ada di dalam negeri. Setiap negara pastinya tidak bisa menghasilkan semua produk yang dibutuhkan masyarakat. Dengan melakukan impor ini, suatu negara bisa mendapatkan produk yang belum tersedia. Yang kedua, mengatasi kekurangan produk dalam negeri. Tingkat produksi yang rendah tentu saja tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Adanya impor barang dari luar negeri ini bisa mengatasi kekurangan produk dalam negeri. Ketiga, mendapatkan bahan baku. Agar bisa menghasilkan produk yang berkualitas, tentunya harus terdiri dari bahan baku yang baik. Tetapi, tidak semua negara memiliki bahan baku yang dibutuhkan. Jadi, negara memiliki kelengkapan bahan baku yang didapatkan dari luar negeri. Tujuan impor. Pertama, memenuhi kebutuhan perusahaan. Aktivitas impor memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan yang belum tersedia. Seperti yang sudah pada pengertian impor di atas, bahwa sebuah negara melakukan impor karena tidak mampu memproduksi suatu barang. Yang kedua, mendapatkan teknologi terbaru dari negara pengirim. Agar suatu negara bisa memproduksi barang secara maksimal, membutuhkan alat produksi yang baru dan juga modern. Hal ini bertujuan agar proses produksi bisa berjalan dengan cepat. Untuk itu, aktivitas impor memiliki tujuan perusahaan bisa mendapatkan teknologi terbaru yang lebih maju dan efektif untuk mengelola produk. Yang ketiga, menambah devisa negara. Aktivitas impor ternyata juga bisa menambah devisa untuk negara. Pendapatan tersebut didapatkan dari biaya bea cukai pada barang-barang yang diimpor dengan mematok nilai yang cukup besar. Faktor pendorong terjadinya ekspor dan impor. Pertama, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Yang kedua, mencapai keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Yang ketiga, adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengelola sumber daya ekonomi. Yang keempat, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. Produk ekspor dan impor. Pertama, barang migas atau minyak bumi dan gas adalah barang tambang yang berupa minyak bumi dan gas. Yang kedua, barang non-migas adalah barang-barang seperti hasil perkebunan, pertanian, peternakan, dan hasil pertambangan bukan berupa minyak bumi dan gas. Selanjutnya, jenis-jenis ekspor dan impor. Yang pertama, ekspor biasa. Dalam hal ini, barang dikirim ke luar negeri sesuai dengan peraturan umum yang ditujukan kepada pembeli di luar negeri untuk menangani suatu transaksi yang sebelumnya diadakan dengan importir di luar negeri. Yang kedua, barter. Barter adalah pengiriman barang ke luar negeri untuk ditukarkan langsung dengan barang, tidak menerima pembayaran di dalam mata uang rupiah. Yang ketiga, konsinyasi. Konsinyasi adalah pengiriman barang ke luar negeri untuk dijual, sedangkan hasil penjualannya harus sama dengan hasil ekspor biasa. Selanjutnya, hambatan ekspor dan impor. Yang pertama, tarif atau bea cukai. Tarif adalah pembebanan pajak atau bea cukai terhadap barang-barang yang melewati batas kenegaraan. Yang kedua, operasi perdagangan negara adalah pemerintah dalam berdagang melakukan kegiatan ekspor. Yang ketiga, kuota impor adalah kuota membatasi banyaknya unit yang dapat mengatur. Yang keempat, peraturan anti-dumping adalah menjual suatu barang atau jasa di luar negeri yang nilainya lebih murah dari harga dalam negeri. Selanjutnya, studi kasus ekspor dan impor.
kasus tuna Indonesia yang diekspor ke Uni Eropa dengan tarif tinggi dibandingkan dengan negara-negara lainnya, itu menjadi salah satu pertimbangan pemerintah Jokowi untuk mengevaluasi kerjasama perdagangan bebas. Dalam kasus tuna, justru Indonesia tertinggal dengan negara lain karena belum menjalin Free Trade Agreement atau FTA dengan Uni Eropa. Menurut Bahrul, dengan posisi Indonesia yang belum masuk FTA dengan kawasan lain dan adanya FTA yang sudah berlaku namun belum memberikan keuntungan, maka investor kurang tertarik masuk Indonesia. Alasannya, investor akan memilih masuk ke negara yang sudah punya perdagangan bebas sehingga pasarnya akan lebih luas dan besar. Bahrul juga mengatakan posisi pemerintahan saat ini terus mendukung adanya FTA, namun akan dievaluasi dari sisi keuntungan bagi Indonesia, terutama dari mendorong ekspor dan menarik investasi ke dalam negeri. Terkait dengan Indonesia, Japan Economic Partnership Agreement atau ICEPA telah disepakati akan dievaluasi. Pemerintah Indonesia sudah melakukan pertemuan dengan Jepang. Ia mengaku dalam rapat internal pemerintah ada beberapa kementerian menyarankan agar beberapa FTA untuk dihentikan. Namun kini arahannya berubah, yaitu FTA diminta untuk terus melanjutkan dengan evaluasi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan pengucapan yang kurang tepat, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.